Oke, halo Sobat Pojok, balik lagi di OPS, singkat kata dalam makna. Apa yang kita rasain, kita obrolin. Kita bersama dalam ikatan penuh makna, ikatan pelajar Muhammadiyah. Oke, kali ini mungkin kelihatan ya ada orang yang berbeda Dengan setup baru ya. setup baru. Sekarang kita ada di pojokan sekolah, walaupun programnya tetap sama ya. Oke, mungkin sebelum bahas lebih jauh, gimana saudara tuh mau? Tapi benar Bu, ini kurang satu nih. Nah, iya nih. Kenapa tuh? Aduh, gak tau lah. Dulu juga episode berapa ini? Dua awal ya. Karena sakit sebenarnya. Kemudian sakit. Doakan saja ya supaya cepat sembuh. Syarat kemudian Bersintis. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin kita lebih perkenalan dulu siapa orang baru di tengah-tengah kita ini. Tampan. Coba dan berani. Bung Ilham, perkenalan dulu buat sobat pojok. Halo, selamat pagi, siang, malam buat sobat pelajar, sobat awam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham. Saya di sini dapat undangan dari teman-teman yang sangat hati kita ini ya. Terima kasih ya atas undangannya gitu, sangat berkesan dengan pelajar kreativitas. Seperti itu. Sudah seperti itu. Sudah cukup. Ada lagi? Sudah cukup. Langsung saja. Langsung. Pertanyaan pertama, Bung. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Langsung yang berat ya? Enggak lah, Oh, santai enggak. dulu. Santai dulu. Oke. Karena mungkin kita ngobrol sama teman-teman pelajar di sana, mungkin bisa di-share pengalaman sekolahnya kayak gimana. Apakah menyenangkan kah atau kayak boring garing gimana gitu, ngalir. Alhamdulillah selama saya sekolah ya, terutama di SMK ada berkesan ya. Kebetulan saya sekolah di SMK Muhammadiyah, satu lingkungan dengan teman-teman sekalian. Selama 3 tahun saya sangat berkesan, sangat di tiap tingkatan dari tingkat kelas 10, 11, 12 penuh dengan kesenangan dan menyenangkan. Apalagi berada di ruang lingkup SMK Muhammadiyah IPM sangat menjadi kenangan yang berkesan bagi saya. Kalau Bung Ilham, kemarin saya nanya nih, Dimas misalnya orang kalau di sekolah di tempat, jadi gak bangor gitu. Nah kalau Bung Ilham ini kayak gimana pas di sekolah? Kalau saya pribadi kan saya nakal ya. Nah kalau Bung Ilham gimana? Kalau nakal dan tiga kan objektifnya gimana sudut pandang orang lain. Tapi kalau saya menilai diri saya sendiri, saya tidak menyatakan bahwa diri saya nakal atau tidak ya. Karena selama sekolah saya memang berfokus pada akademik dan non akademik. Nah untuk non akademiknya saya berfokus pada kegiatan organisasi, salah satunya di PMI. Karena ingin mengembangkan diri saya lebih jauh. Tapi kalau di sekolah pernah kayak bolos-bolos ke kantin gitu pas lagi pelajaran, bosan lah guru ini, kita ke kantin lah gitu ngajak siapa gitu pernah ya? Oh, kalau kayak gitu pasti pernah ya. Oh pernah? Pernah. Dan seorang Bung Ilham juga pernah seperti itu ya? Pernah ya. Kirain baik gitu. Ya juga karena kan saya juga pasti suka boleh tidak suka karena suatu pelajaran ingin dapat suasana baru. Kebetulan yang selalu saya ajak adalah di pinggir saya Kemarin kamu ngomongnya nggak pernah bolos. Astagfirullah. Bukan, mungkin kayak gimana ya? Kayak definisi bolos menurut saya sama menurut Ilham tuh beda. Kayak menurut saya tuh bolos tuh keluar sekolah, pulang sebelum waktunya. Oh berarti menurut kamu mah selama di lingkungan sekolah tidak bolos gitu ya? Kalau tidur pas lagi jam pelajaran gitu. kalau tidur jarang. Oh jarang. Ya jarang. Tapi Berarti pernah pelajaran? pernah ya. Ada di beberapa pelajaran tertentu yang saya buat gitu ya. Seringnya mah perhatiin dulu gitu. Ya lebih keperhatikan gitu ya. Walaupun nggak ngerti. Ya. Enggak ngerti, Bu. Aduh. Oke. Jadi lumayan kayak gimana ya? Kalau bilang menyenangkan kayaknya sekali. Oke, karena mungkin karena teman-temannya lah, kalau lingkungannya, kalau mungkin di luar kelas
misalkan di IPM. Nah, sebelum masuk IPM tuh apa sih, ada bedanya nggak sih sebelum sama sesudah masuk IPM? Kalau ada bedanya pasti beda ya, karena jadi pola pikir. Karena bagi saya ketika sebelum masuk ke ranah IPM, karena Muhammadiyah selalu sangat ketika memikirkan satu hal hanya sudut pandang. Tapi ketika sudah masuk IPM, di IPM saya mendapat pelajaran bahwa satu hal itu berbagai sudut pandang gitu. Jadi sangat banyak pelajaran, dan kalau dibicarakan apa aja sih yang berubah sangat banyak. Tapi sebelumnya pernah ikut organisasi? Pernah, kebetulan saya dari SMP juga sudah mulai ikut organisasi. Oh emang dari SMP ya? Ya betul. Itu apakah ada ketertarikan apa juga? Sangat tertarik pada di organisasi karena saya mempunyai partai cita-cita yang sangat tinggi gitu ya. Namun saya sadar diri dan bahwa kalau kurang dan kegagalan saya sangat menipis gitu. Karena waktu itu lalu saya dikenalkan dengan kasus FPK pada waktu SMP. Nah, selama di SMP saya sangat suka nih dan cocok berada di dunia organisasi. Maka dari itu ketika teman-teman SMP saya waktu kelas 9 kan berbicara dengan teman-teman, kalian mau di SMA, SMK, mau lanjut OSIS atau enggak? Teman-teman saya bicara enggak, katanya capek, kata di. Tapi kalau saya pasti akan lanjutkan ke organisasi. Tapi ini penawaran ya, saya juga merasakan gitu. Jadi kalau misalnya ikut organisasi, karena akademik itu malah tidak enak gitu. Nah kalau ini nggak paham, gimana caranya mengenai gitu? Akademiknya, organisasinya, biar mengenal dua-duanya. Kalau saya itu berada di memisahkan waktunya itu ketika saya berada di dalam kelas, berarti saya sebagai pelajar. Jadi itu berfokus pada akademik ketika di ruang kelas. Tapi ketika mengerjakan saya di luar kelas, sebagai kader, jadi Profesional ya memisahkan dunia akademik dengan akademik itu sangat pasti gitu. Tapi kalau misalnya ada orang kayak terlalu fokus di organisasi, pada akademiknya tercampakkan gitu, gimana? Itu sangat tidak baik ya. Kita sebagai kader IPM itu ada yang namanya 3T. Satu, tertib belajar, tertib beribadah, lalu tertib berorganisasi. Kita tuh sebagai kader IPM jangan melupakan 3T tersebut. Jadi jangan hanya berfokus pada IPM, jangan hanya berfokus pada sekolah gitu, supaya perkembangan keilmuan kita cara berpikir berkembang. Apalagi saat beribadah itu yang nomor satu. Jangan ditinggalkan ya, kita sibuk belajar, sibuk berorganisasi, ibadah nomor satu. Lebih sholat. Ya, rasanya sholat. Nah, tadi kan udah saya sebelum sama sudah masuk IPM itu terasa banget ya, kayak lingkungannya jadi berubah, mungkin banyak ilmu yang nggak dapat di kelas dapat di IPM. Nah, boleh nggak kasih share gitu awal mula masuk IPM itu karena apa? Awal mula masuk IPM itu karena saya jujur-jujuran ya. Kan saya tuh eksklusif nih berarti. Jujur, ini doang jujur. pada saat itu ketika kelas 10 saya masih bingung ya antara mau melanjutkan sekolah di SMK Muhammadiyah atau tidak. Karena saya masih memiliki keinginan untuk sekolah di negeri. Kebetulan pada saat itu saya melihat status kakak kelas saya katanya open assessment IPM SMK Muhammadiyah. Nah, saya menganggapnya kan belum terbuka gitu ya. Menganggap tuh pekerjaan rumah ikatan pelajar Muhammadiyah gitu. Wah, jadi agak menarik nih, ada organisasi yang diawali dengan pekerjaan rumah gitu. Saya kira Kenapa bisa punya? karena pada saat itu saya berpikir PR sama dengan pekerjaan rumah gitu ya. Bukan lagi gitu. Lalu mencoba lah yang masuk ke IPM karena saya basicnya organisasi, ingin menjadi organisasi, dan alhamdulillah ya teman-teman kakak kelas, lalu rekan-rekan di IPM pada satu welcome sama saya. Jadi saya mantap lah di IPM dan saya akhirnya memutuskan bahwa bertahan di IPM dan saya coba. Itu awal mulanya. Kalau di IPM itu karena salah arti lah apa itu PR dan sebetulnya saya menjadi menarik gitu. Kalau jenjang karirnya gimana? Kalau jenjang karir saya alhamdulillah di IPM itu sangat luas ya, bisa dibilang. Pada saat awal kelas 10
ya sudah dilantik, lalu mengikuti bagian kalau di awal-awal saya masuk di ASPO asbok anggap apa ya? harus sebagai anggota dan itu harus terbaca ya. Waktu awal saya menjadi ASBO itu karena awal menjadi ASBO itu karena pengen jadi kiper. ya betul, benar saya ingin niat awalnya pengen ikut futsal di Sangka Muhammadiyah gitu ya. Lalu saya ingin mengembangkan futsal di Sangka Muhammadiyah, saya masuk ASBO. Asbok itu apa tuh? Apresiasi seni budaya dan olahraga. Tapi setelah dipikir-pikir dirasakan tidak saya nggak cocok belum disebutkan. Lalu berdiskusi dengan ketua umumnya, saya pada saat itu Kaila ya. Lalu diserahkan untuk advokasi. Kalau saya masuk advokasi dan saya diserah yang mana di bidang advokasi? Yang mana cerita Pak? Ya, Makanya emang sudah apa sih? alhamdulillah. Politik banget. Lalu mengikuti perkandaran awal tuh berbicara letak. LKS Ya betul. Itu sih awalnya. Lalu mengikuti TM1. Nah yang menjadi plot twist dan menjadi batu loncatan saya menjadi sangat sulit dibentuk pada saat TM1. Ya TM1. Itu yang membuka plot twist saya dan meyakinkan tentang berkhidmat di PMI pada saat TM1. yang satu itu apa tuh? Karena melatih satu atau jenjang perkandaran di tingkat cabang. Karena kan kalau teman-teman belum tahu di IPM itu ada berbagai tingkatan ya, ada tingkat ranting, tingkat cabang, dan tingkat wilayah dan pusat. Nah pada saat kelas 10 saya sudah mengikuti tingkat perkandaran cabang. Satu itu digabungkan dengan selama bumi atau kesadaran keamanan. Sama dia digabungkan dengan satu itu sangat berkesan. Tapi kalau kata ini kata junior saya katanya jadi mereka trauma malah mengikuti sistem standarisasi ya bro, nggak trauma orang di bawah atau wah gitu-gituin lah supaya mereka kumaha standarisasi gimana standarisasi gitu, standarisasi suatu organisasi. Nah, kalau mengilat sendiri kenapa bisa malah hal itu tuh malah berkesan gitu? Karena setiap tindakan atau setiap kelakuan perkataan pada saat kaderisasi itu pasti akan menimbulkan efek positif bagi kedepannya. Tinggal bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut. Pasti kita merasa bahwa kakak kelas atau senior ini teh menyarankan kita karena kita salah, karena ada kehel kita. Padahal kalau secara kita teliti dan telah pasti ada efek positif yang akan kedepannya. Begitu juga dengan yang saya rasakan pada saat berbicara, atau belum ada tekanan keras pada saya ketika berbicara, contohnya kayak makan cepat, terus kesalahan terus dukung. Nah itu teh kalau saya secara telah dan pendapat saya sendiri itu sangat positif. Karena di dalam dunia organisasi itu sangat perlu tekanan baik mental, baik pikiran. Nah itu yang menjadi tahap awal bagaimana membentuk kita. Kalau di tahap perkaderan kita lulus, pasti dalam organisasi kita akan ada Untuk militansi itu. Karena gimana ya, di organisasi itu sangat mentalnya dibutuhkan. Gesekan antar anggota itu sangat pasti ada. Berarti nggak boleh mental lemah gitu di organisasi. Sangat diusahakan untuk tidak lebay gitu. Apa ya? Karena pasti dia banyak orang gitu. Pasti kenapa saya dimarahin ketika kakak kelas pada salah, karena di organisasi kan pasti kita membuat karya. Ketika sebuah karya diluncurkan, antara hasil kita dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Secara pun kayak memancing buat berpikir kritis itu ya. Yang satu deh. Terus gimana yuk? Yang satu. Kalau saya satu Saya mulai besar di cabang. Oh sama yang kelas. Kelas 10 akhir. Ya. Coba. Terus gimana? Kan diajak sama panitia yang Jadi bener dipakai gitu ya? ya, alhamdulillah kan langsung gitu ya. Sudah kan di UTS itu langsung digunakan. Yang buat sobat pojok ya, jadi kelas 10 udah ikutan cabang tuh kalau ditawar suatu hal yang spesial gitu. Rata-rata kan kelas 11-12 ya dari sana. Kamu udah lulus sekolah, ini kelas 10. Terus gimana? Pada saat itu kan akhir jabatan ya. Pada awal tahun 3 ya. Pada angkatan sama 10 itu akhir jabatan saya belum menemukan ritme. Enggak, benar. Kalau di cabang jadi apa? Kalau di cabang pada saat itu masih anggota perkandaran. Oh, di cabang. Cuman pada saat akhir jabatan karena tidak perkandaran beres, kalau sebenarnya kebetulan saya langsung dialihkan ke advokasi. Oh, advokasi lagi. Untuk membantu rekan-rekan di advokasi di sini.
pada tugas pertama di Semarang itu saya sangat ingat pada saat itu mengumpulkan box saran dan kritikan buat sekolah gitu. Nah itu menjadi kesan utama saya gitu karena di ranting saya selalu berpikir bahwa masalahnya sekolah aja gitu. Tapi ketika di Semarang, oh ternyata saya juga hanya di SMA, ada SMA, ada SMP, ada SMP sangat menjadi tantangan yang sangat menyenangkan gitu. Awalnya ada gengsi gitu ya, karena SMA mah nggak saya mah nggak biasanya nggak gitu, mau diurusin lah ada perasaan kayak gitu. Kalau ego pasti ada. Cuman kan tetap Profesional ya. ya itu kan harus kita kan harus merangkul semua. Kalau diibaratkan mereka adalah rakyat saya. Politikus mah Jadi merangkul. udah disama menjadi pertempuran terus gimana lagi tuh udah Langsung pada saat itu memutuskan keempat Lawang dan saya lebih fokus pada perkantoran dulu ya. Karena saya setelah dilantik lalu kemarin bisa pertama berfokus pada advokasi dan saya menelaah dengan kemarin awal kondisinya sama kemungkinan pada saat itu ya karena bagaimana kita mau menciptakan kualitas kader yang baik buat advokasi buat PIP dan jalannya kalau dari bidang perkaderannya lemah. Nah, saya ingin menantang diri saya bagaimana cara perkaderan di kesempatan awal itu bagus gitu sebenarnya. Kalau saya masuk di bidang perkaderan, alhamdulillah ada struggle pada tahun bulan pertama Maret ya karena belum tetap nih karena ada berbagai ya itunya sangat tinggi ya pada saat itu ada SMA itu sangat tinggi kebetulan. Alhamdulillah setelah banyak waktu sebagai chemistry alhamdulillah saya untuk tujuan pribadi untuk membangun generasi tawang selanjutnya itu alhamdulillah sudah mulai terbangunlah fondasi kondisinya seperti itu. berarti tantangan besar di Sabang tapi dengan kota habis berarti Jadi kami di sekolah tantangannya ego ya. ya itu. Awalnya saya tuh menyerah ya saya sempat menyerah di Sabang. Karena sebenarnya Sebesar itu kan masalahnya ya ego siap kalau ada kegiatan pasti saling menyenggol angkat anggota saling menyalahkan sebagainya kan saya merasa saya tidak cocok di Sabang. penyakit organisasi Ya, pada saat itu saya menyerah lah dari Sabang lalu konsultasi sama tingkat atas yang pimpinan daerah bagaimana bagusnya dan diputuskan begitu bahwa saya tidak akan berhenti Sabang. Sampai titik dimana ketika bisa kelima akhir tahun ini awal tahun ini bulan Februari kalau nggak salah pada saat itu saya merasa kemudian saya sudah selesai nih saya tinggal meninggalkan sangat lepas di dari kemarin tiba-tiba pada Allah saya ditakdirkan dan dipilih oleh teman-teman yang besar itu sebagai ketumpu gitu. Awalnya saya mau menolak gitu karena ada rasa trauma di saya sebelumnya gitu. Namun saya mengingat bahwa ada dari siapa tuh terbalik katanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya merasakan bahwa anggota BIMSA itu ingin saya sebagai jadi ketua itu berarti Allah mengingat tua ya. Lalu kalau kata senior itu yang kalau ditunjuk jadi ketua itu kan sama saja kayak ketika kamu dalam sekolah jadi ketika ada yang belum kan saya mau dilakukan jadi imam itu yang saya akan berdasar. tapi kalau dari pandangan di dalam sendiri itu dengan institusinya Bunda sebagai ketua itu sih menjadi kebanggaan atau menjadi tantangan Sangat tantangan. Kalau kebanggaan saya sangat pesimis waktu awal karena dari komposisi kader pada saat itu sangat muda sama kayak kader sebelumnya yang baru-baru banget di PTKM awal lalu saya bisa dibilang paling lama di Tawang menjabat sebagai ketua saya aja di periode sebelumnya belum berhasil apalagi sekarang harus mendampingi teman-teman yang baru. berarti orang-orang baru ya Iya orang baru dia oh chemistry harus menjadi Iya. dari awal juga ya ya sangat alhamdulillah ternyata
dan sangat satu frekuensi dengan saya gitu. Sangat nyaman, bahkan bisa dibilang 99% komposisi kawalnya itu sangat berkualitas gitu. Kenapa 99%? Karena tidak ada yang sempurna gitu. Kalau boleh tahu saat ini Kalau 1%-nya kan sudut pandang orang lain nilai kawal itu bagus harganya. Kalau saya nilai sendiri sangat bagus kalau berkat teman kawal. berarti saat ini di jabatan menjadi apa tuh gitu ya? Ketum kawal. Rencana nanti mau ditawar lagi? Enggak, Ke daerah? insya Allah dilanjut ke daerah. Udah dibenahi lah ya? Berarti udah berhasil gitu? Bisa dibilang sudah berhasil dari awal. 80% sudah beres, sudah mempersiapkan juga tim berikutnya. Karena salah satu tolak ukur keberhasilan suatu pimpinan adalah dilihat dari periode selanjutnya apakah berhasil memilihnya dan melanjutkan kaderisasi program-program sebelumnya, itu yang menjadi satu hal tersebut. Katanya sama kan sebenarnya memutuskan ya soal apa mau saya tidak Pak kan Gumilang sebagai ketua umum sebagai ketua umum ada nggak sih yang disesali selama 1 tahun menjabat? Kalau misalnya pasti ada, terutama dalam posisi kawal yang sangat berkualitas itu pada akhirnya saya diberi waktu 10 tahun gitu ya, sangat menyesal ya. Menyesal ya? Lebih lama saya ingin membenahi ya. Lalu mengenai penyesalan ada, yaitu dari waktu ya, karena ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang sekolah ya kan, itu sangat jadi hal problem gitu. Kita bilang program kerja, rapat dan sebagainya itu yang sangat sekali. Tapi alhamdulillah itu bisa ditangani lah. Memang kalau pokok semua ada lah gitu ya. Kayaknya bakal tercipta ide-ide yang bagus Iya. Sekarangnya yang sedikit hanya segelintir orang yang menggunakan idenya sudah gini gitu, apalagi kalau semuanya gitu. 22-nya berkreativitas. Berarti penyesalannya hanya kenapa kayak kalau misalnya semua orang ada di sini mungkin akan lebih baik gitu. Ya,